Shalom, saudara-saudara berkati oleh Tuhan Yesus. Saya bersama istri saya, kami di atas Gunung Nebo dan di belakang kita ada patung ular tembaga yang kalau saudara baca ceritanya ada di Bilangan 21 ya, ayat 4 sampai ayat 9, di mana kita tahu di dalam cerita itu saudara-saudara ada terjadi dosa di sana ya. Ada kurang lebih 4 dosa yang dilakukan oleh orang Israel, yaitu berkata-kata melawan Tuhan, suka bersungut-sungut tentang Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang dilarang dalam kitab suci. Makanya sampai zaman kita sekarang pun kita diingatkan bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut ya. Makanya Paulus catat lagi di 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai ayat 11, ternyata peristiwa di mana Israel bersungut-sungut dan kemudian mereka dihukum itu tercatat lengkap dan dicatat untuk memperingatkan kita. Lalu dosa yang lain adalah mereka berkata-kata melawan Musa atau menghina hamba Tuhan. Selain melawan Allah, firman Allah melarang kita menghina hamba Tuhan. Kalaupun saudara mau memberi masukan kepada hamba Tuhan, entah pendeta Anda atau pendeta yang lain, lakukanlah dengan kasih, tegur di bawah 4 mata, bukan gosip dan lain sebagainya. Itu akan sangat berbahaya, karena 1 Timotius 5 ayat 17 mengatakan hamba Tuhan yang mengajar firman itu hormat dia 2 kali lipat. Jadi saudara harus pikirkan itu baik-baik ya. Selain itu ada dosa lain, yaitu mereka menghina padang gurun. Padang gurun itu adalah jalan yang dipilih Allah. Banyak orang menghina jalan yang dipilih Tuhan sehingga dia mau pilih jalannya sendiri. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan bahwa kita harus ikut jalan Tuhan. Jalan di Alkitab itu kan banyak ya. Maksudnya kalau jalan keselamatan cuma satu. Tapi untuk kehidupan kita keseharian, jalan Tuhan banyak. Berumah tangga misalnya, jangan ada perselingkuhan ya. Saudara bergereja di mana? Ingat, perpuluhan, bawa ke gereja itu. Lalu hormat pemerintah. Lalu siapa lagi? Jaga kekudusan. Kalau ada yang nyakitin kita, doakan. Gak usah balas jahat dengan jahat. Pengampunan itu harus diberikan. Doakan mereka, pembalasan adalah hak Tuhan. Lalu kalau aturan-aturan yang lain dalam gereja, melayanilah dengan segenap hati. Kolose 3:23 bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu mereka menghina mana sorgawi, itu masalahnya ya. Mereka mengejek pemberian Tuhan itu, dan akhirnya saudara-saudara mereka dihukum ya. Saudara, kalau berkat Tuhan, Anda kerja misalnya di mana, gaji berapa, itu belajar bersyukur. Setiap perkara kecil Tuhan bisa memberikan kepada kita perkara-perkara besar. Jangan menghina berkat Tuhan. Kok cuma segini sih? Gimana sih Tuhan gitu? Jangan. Saya kan udah melayani, saya kan udah begini-begini. Kok berkatnya cuma segini-segini doang? Tidak boleh. Anak Tuhan melatih dirinya, belajar dari Bilangan 21 ayat 5 itu ya. Nah, akibat 4 dosa itu di ayat 6, Allah memerintahkan ular tedung keluar memagut mereka dan mereka mati. Jadi setiap dosa pasti ada hukuman. Upah dosa adalah maut. Tidak ada dosa, tidak ada hukuman. Ya, entah hukumannya sakit penyakit, entah hukumannya Tuhan buat kita tidak ada damai sejahtera, sumpah, gelisah, khawatir, suka-suka Tuhan. Makanya hati-hati ya, saudara-saudara. Lalu yang berikut adalah puji Tuhan. Tuhan memang beri hukuman, tapi Dia Allah tidak akan membiarkan orang-orang percaya jatuh sampai tergeletak. Maka ketika mereka minta ampun, berseru, minta petunjuk, Musa berdoa buat mereka, dan akhirnya Tuhan beri petunjuk. Solusinya adalah bikin patung ular tembaga yang digambarkan melalui ular tembaga ini. Ini persis di atas Gunung Nebo ya. Saya di Gunung Nebo. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita berdosa dan lain sebagainya, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia Allah yang maha pengampun, maha pengasih. Alkitab berkata, sejauh timur dari barat Dia melemparkan dosa-dosa kita, bahkan jauh ke dalam tubir laut Allah membuang dosa-dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, Alkitab berkata Dia setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Maka sebagai simbol dibuatlah patung ular tembaga. Dan menarik, patung ular tembaga ini ternyata hanya lambang. Lambang dari apa? Lambang dari Tuhan Yesus. Kalau Anda baca di Yohanes 3 ayat 14-15, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, ini yang dimaksudkan. Seperti itulah anak Allah ditinggikan. Ular ini adalah satu-satunya jalan waktu itu. Tidak ada jalan lain. Mau sembuh dari racun ular, harus lihat patung ular tembaga ini ya.
Tidak ada patung ular emas, tidak ada patung ular perak, tidak ada patung ular aluminium. Artinya apa? Hanya satu-satunya jalan. Begitu juga Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan. Kalau Anda mau sembuh dari racun rohani yang bernama dosa, yang bisa mengantar kita ke neraka, jawabannya cuma satu. Datanglah pada Yesus, sebab Dia berfirman, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Maukah saudara datang kepada Yesus? Sebab tidak ada jalan lain. Engkau tidak bisa selamat dengan jasamu, engkau tidak bisa selamat dengan usahamu. Kita hanya percaya salvation by grace. Keselamatan karena anugerah, salvation by faith. So come to Jesus right now. Dan Anda akan lihat bagaimana di dalam Yesus kita yang lama akan menjadi baru, dan sorga akan menjadi pasti bagi kita. Amen. Saya sampaikan ini dari puncak Gunung Nebo, di mana semua orang datang berziarah ke sini. Namun ini kesempatan untuk memberi pesan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak peduli masa lalu Anda, siapapun Anda, engkau berharga di mata Tuhan. Asal engkau datang pada Yesus. Haleluya. Saya tutup dengan tunjukkan suasana sekitar Nebo di mana ada patung ular tembaga ya. God bless you all. Wow, luar biasa. Saya lihat orang-orang ramai di sini. Di sana, di daerah itu tempat di mana Tuhan suruh Musa berdiri, dan kau lihat semua tanah itu tapi kau tidak akan masuk ya. Artinya sudah selamat, tetapi tetap harus jaga kekudusan hidup, hormati kekudusan nama Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Ini Nabi Musa, bukan Abstef ya, sorry. Saya pikir Nabi Musa sudah bangkit ya. Tetap Abstef atok di situ ya. Di sana ada saudaranya Nabi Musa di sana ya. Aaron, sini. Aaron, Gitzkel, say hi. Iya. Ini istrinya Nabi Musa ada duduk di sini. Nabi Musa atok kalau yang ini. Nabi Musa atok. Itu ada saudarinya Nabi Musa namanya Ciheni ya. Dadu. Sini, Cek. Ini Aceh Musa pun sepupu dong semua. Ibro, say. Kita foto sebentar. Siap. Maksudnya, Bapak di situ? Iya, Oke, kita foto dulu. Ayo sama-sama yuk. Ya, 1, 2. Oke. Thank you. Ayo Giskal turun, pulang. Ayo. Mau foto berempat. Giskal, mari foto berempat, naik sini cepat. Ayo anak pintar. Cepat. Family picture right now. Ayo. Cepat Bapak. Inilah anak yang luar biasa ya. Dia selalu memisahkan diri ya. Tetapi dia anak luar biasa. Ayo sini sayang. Dia di pojok mendengarkan. Naik di situ Bapak, dari situ. Luar biasa. Oke, jadi video yang belakang ini hanya iklan ya, saudara-saudara ya. Ayo sini, kakak di tengah. 1, 2. Senyumnya dia senyum. Ularnya lihat kan Bu ya? Lagi. 1. Ada lagi misalnya itu ular. Oke, yuk. Thank you banget. Jangan dorong. No, stop talking. No. Ayo. Waduh, makanya mesti foto di Aceh ini dan sana tuh. Ma, pergi gabung cepat, pergi gabung. Ayo, dan Bapak. Jangan kemana-mana. Absen jangan kemana-mana. Ayo Aceh itu naik ulang. Naik ulang. Aduh, dosa dahulu. Luar biasa. Ini foto keluarga. Iya. Jalan ke depan. Ya, oke, kita lanjut. Pemandangan dari sekitar Gunung Nebo ini luar biasa. Itu luar biasa. Wow. Ayo. Wow, ini luar biasa sekitar Tanah Moab di Gunung Nebo, saudara-saudara. Ya, kiranya video saya pada kali ini memberkati kita semua dari sekitar Gunung Nebo. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberkati kita sekalian secara luar biasa. Ya, tetap andalkan Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan. Luar biasa, Tuhan baik. Wow, dahsyat.
Terima kasih buat semua saudara yang terus mendukung saya melalui pelayanan media. Kiranya selama saya ada di Jordan, di Israel, di Mesir, video-video yang kami lakukan bisa memberkati Anda. Sekali lagi dari lokasi Musa meninggal dan lokasi di mana ada patung ular tembaga, kiranya memberkati Anda semua. Sampai jumpa dalam video yang lain. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.